Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, muatan IPA tentang rangkaian listrik. Anak-anak perhatikan peralatan yang ada di rumah anak-anak. Semuanya bisa menyala karena adanya arus listrik. Seperti kipas angin bisa berputar karena adanya arus listrik. Lampu bisa menyala karena adanya arus listrik. Kulkas dan mesin cuci bisa hidup juga karena adanya arus listrik. Rangkaian listrik adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik anak-anak sekalian. Rangkaian listrik tersusun atas 3 komponen. Yang pertama, sumber listrik atau batu baterai. Kemudian yang kedua, konduktor listrik, yaitu kabel. Dan yang ketiga adalah alat listrik, yaitu lampu. Listrik dibagi menjadi 2, atau rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka menyebabkan lampu tidak menyala karena tidak terhubung antara kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan rangkaian tertutup menyebabkan lampu bisa menyala karena terhubung antara kutub positif dengan kutub negatif. Untuk menambah wawasan anak-anak sekalian, marilah kita saksikan klip berikut ini. Rangkaian listrik tersusun dari 3 komponen, yaitu alat listrik, konduktor listrik, dan sumber listrik. Contoh alat listrik adalah lampu. Kemudian konduktor listrik adalah kabel. Dan sumber listrik adalah batu baterai. Pada batu baterai ini terdiri dari 2 kutub positif dan kutub negatif. Lampu akan menyala apabila terhubung kutub positif dan kutub negatif. Rangkaian listrik terbagi menjadi 2, rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka menyebabkan lampu tidak menyala karena tidak terhubung antara kutub positif dan kutub negatif. Akan tetapi rangkaian listrik tertutup menyebabkan lampu menyala karena terhubung kutub negatif dan kutub positif. Rangkaian tertutup dibagi juga menjadi 2. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang cara kerjanya membagi arus listrik. Artinya kabelnya itu tidak bercabang. Contohnya lampu yang ada di jalan-jalan. Dipasang lebih dari 1 lampu hanya menggunakan 1 saklar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang penyusunannya, komponennya dengan cara berderet dan memerlukan banyak kabel. Contohnya lampu yang ada di rumah-rumah kita. Ciri-ciri rangkaian seri: yang pertama, dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Sedangkan yang kedua, apabila lampu satu mati atau padam, maka aliran listrik yang lain akan padam karena terputus. Sedangkan rangkaian paralel ciri-cirinya adalah dipasang secara bercabang dan memerlukan banyak kabel. Apabila lampu satu padam, yang lain masih hidup karena banyak saklar atau stop kontak. Untuk menambah wawasan anak-anak sekalian, marilah kita saksikan klip berikut ini. Coba anak-anak bapak perhatikan contoh rangkaian listrik sederhana berikut ini. Ini sebuah
contoh rangkaian listrik campuran. Kenapa Bapak bilang campuran? Karena ini bisa seri, juga bisa paralel. Ini contoh rangkaian listrik seri. Seperti Bapak katakan, rangkaian listrik seri apabila satu dihidupkan, maka yang lain hidup. Satu dimatikan, maka yang lain akan mati karena hanya menggunakan satu saklar. Akan tetapi di sisi lain ini merupakan rangkaian listrik paralel. Toh ini rangkaian listrik yang ada di rumah-rumah kita. Dibuktikan dengan banyaknya stop kontak atau saklar. Kelebihan daripada rangkaian paralel adalah lebih terang karena tidak berbagi arus. Akan tetapi rangkaian seri sebaliknya, lampunya agak sedikit redup karena harus berbagi arus. Coba perhatikan alat-alat listrik yang ada di rumah anak-anak. Adakah yang dipasang secara seri atau dipasang secara paralel? Demikianlah penyampaian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.